Bab 811. Tanaman merambat awan. Ini adalah kapal E9 berbentuk cakram. Kapal ini telah memulai perjalanan alam semesta dari titik terdekat dengan camp ke-26 di dalam alam semesta gelap. Kapal melaju dengan kecepatan cahaya, butuh waktu 122 jam untuk mencapai titik perjalanan di benua utama Yanji. Suara Babata terdengar di ruang kendali. Percepat sedikit, perintah Luo Feng dari dalam. Buat agar kita sampai di sana dalam 3,5 hari. Siap. Kapal sedikit lebih cepat, menjaga stabilitasnya. Luo Feng memejamkan mata, berkata dengan lembut, "Sesuai rencana, proses evolusi tanaman merambat awan membutuhkan 3 hari. Semoga berhasil." Di dalam dunia internalnya, di pulau pusat benua, tanaman merambat tebal telah menyebar lebih dari puluhan ribu kilometer. Itu adalah bentuk penuh dari tanaman merambat awan, Cloud Contact Vine. Tanaman merambat awan. Haul! 10 tanaman merambat tebal sepanjang beberapa kilometer terbang lurus ke arah Luo Feng berpakaian hitam. Daun-daun di sekitarnya langsung menyingkir dan memberi ruang bagi Luo Feng. Tanaman merambat awan. Bagus. Luo Feng mengusap tanaman kecil itu dan tersenyum. Buat area dengan diameter 1000 km. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditarik kembali, ruang di sekitarnya menjadi kosong. Ruang kosong berdiameter 1000 km di sekitar Luo Feng muncul. Cukup. Luo Feng berpakaian hitam membalikkan tangannya dan 7 buah merah menyala muncul di udara. Langkah pertama. Luo Feng menjadi serius. Tanaman merambat, telan mereka. Tanaman merambat bergegas dan segera menelan buah merah menyala seukuran semangka itu. Setelah itu, cahaya merah mulai bersinar di seluruh tanaman. Tanaman itu tampak sedikit berjuang dan kesakitan. Sakit. Tanaman itu berkomunikasi. "Tahan," kata Luo Feng. Dia membalikkan tangannya dan sebuah baskom batu margarin berisi cairan hijau dilat muncul di udara. "Telan itu," ia melanjutkan. Seiring waktu berlalu, berbagai bahan muncul dan tanaman itu terus menelan semuanya. Menurut instruksi rinci, proses ini saja memakan waktu hingga 2 hari penuh. Jumlah bahan yang ditambahkan hanya sebagian kecil dari tanaman, tetapi bisa dibayangkan betapa mahalnya mengingat nilainya 1,53 miliar poin. Adapun langkah terakhir, 18 bahan ini telan semuanya. Mata Luo Feng berkilau dengan kegilaan saat ia memerintah. Tanaman merambat yang tampaknya normal, yang kini memancarkan energi mengerikan, dengan gila membungkus bahan-bahan itu. Dalam sekejap mata, ia menelan semuanya. "Tanaman merambat, sekarang semuanya terserah padamu. Apakah kamu akan menembus ke tingkat undying atau investasiku akan sia-sia? Ini adalah perjudian sekarang." Luo Feng menatap tanaman merambat di sekitarnya. Tanaman itu tampak tenang setelah menelan bahan-bahan terakhir. Namun, bunyi krak hampir seperti meriam terdengar di dalamnya. Puluhan kilometer tanaman merambat mulai bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu sangat memukau. Tanaman itu juga terus-menerus terkoyak dengan fragmen yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan tubuh utama. Ia mengandalkan kemampuan regeneratifnya untuk menumbuhkannya kembali. Regrow. Fragmen-fragmen lama menghilang saat yang baru muncul. Seluruh tanaman merambat awan tampaknya telah menanggalkan seluruh tubuhnya dan berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Berubah berulang-ulang. Ia terus berevolusi, efisiensinya sangat menakutkan. Waktu berlalu dan Luo Feng menyaksikan dari udara saat tanaman merambat itu memutar berulang-ulang dan tumbuh kembali. Ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Tahanlah. Kau harus terus maju. Saat kau berhenti, evolusi akan gagal." Setelah 1 jam penuh, tanaman merambat awan yang terkoyak setiap beberapa detik telah berevolusi seperti itu selama 1 jam. 1 jam kemudian, tanaman merambat yang sekarang sepenuhnya emas dan telah menyimpan energi khususnya di dalam, tampaknya akhirnya menemukan kesempatan untuk meledak terbuka. Tanaman merambat awan emas yang awalnya bersemangat dan menyala, tiba-tiba memiliki ledakan energi khusus dari setiap daunnya. Energinya melonjak seketika.
tanaman merambat awan emas itu langsung membeku. Kristal es terbentuk di seluruh tanaman merambat dan daunnya. Itu seperti patung es yang sangat besar, tidak bergerak sama sekali. Hampir seperti sudah mati. Hanya energi yang sangat lemah yang meriak dari dalam. Perubahan kecil masih terjadi di permukaan tanaman merambat. Wow, Luo Feng berpakaian hitam merasakan dingin di sekitarnya dan berkata dengan lembut, "Sangat dingin." Saya bertanya, siapa di alam semesta yang menciptakan proses evolusi untuk tanaman merambat ini? Banyak langkahnya sangat terperinci. Pasti itu adalah beberapa ahli kimia yang kuat atau banyak generasi ahli kimia yang terus-menerus menyempurnakannya. Melihat proses evolusi itu mengingatkannya pada teknik yang digunakan oleh para ahli kimia. Ini hari terakhir, tanaman. Luo Feng melihat patung es itu. Kau harus menahannya sampai langkah terakhir dan menembus ke Andaing. Jika tidak, kau akan gagal. Ini hari terakhir. Kau harus bertahan sampai akhir. 1 hari pembekuan ini adalah langkah paling berbahaya dari seluruh proses evolusi. Detik-detik berlalu saat perubahan kecil terjadi di dalam tanaman merambat. Luo Feng menahan nafasnya dan menyaksikan dengan takut kalau tanaman itu akan hancur. "Bertahanlah, kau harus," ia bergumam. Setiap detik terasa sangat lama, rasanya seperti 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Selama 1 hari dibekukan, ada banyak perubahan kecil yang terjadi di dalam tanaman merambat. Setelah akhirnya mencapai batasnya, weng, kristal es langsung mencair. Ia menginvestasikan sujarunya untuk menembus batasan ke Andaing. 216 tanamannya masih dengan tanaman merambat dan daun tak terhitung jumlahnya mengembang dan melambai di udara. Rumble! Sebuah roh yang menakutkan mengguncang area. Menembus batasan dan terhubung ke sumber alam semesta. Ini adalah langkah terakhir. Luo Feng menatap tajam ke udara, mengepalkan tinjunya dengan keras. Meskipun ia pernah melihat tanaman pemakan star 100 tanaman merambat menembus sebelumnya, perbedaan antara tanaman itu dengan tanaman merambat awannya terlalu besar untuk dibandingkan. Kemungkinan tanaman pemakan star itu menembus sangat tinggi, sedangkan tanaman merambat awannya hanya memiliki kemungkinan 50%. Dan jumlah bahan yang digunakan jauh lebih banyak. Tanaman itu telah mencapai langkah terakhir. Weng! Tekanan tak berwujud turun. Luo Feng yang awalnya di udara dipaksa mendarat di tanah dan berlutut karena tekanan. Tekanan sumber alam semesta. Luo Feng sangat gembira. Itu berhasil. Kesadarannya telah terhubung ke sumber alam semesta. Hukum telah turun. Pada saat ini, ia telah menembus batasan hidup dan menjadi Undying. Rumble. Sejumlah energi Undying yang tak terhitung jumlahnya diresapi dengan hukum kayu mengalir ke tanaman merambat awan. Daun-daun emasnya dengan gila-gilaan menyerap semua energi Undying. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk menyerap energi tanpa henti. Dan energi dunia di dalamnya menyatu dengan tubuhnya menjadi energi Undying. Energinya berevolusi, evolusi tubuh. Jejak rohnya dengan cepat memasuki setiap bagian energi Undying-nya. Mulai sekarang, energi Undying tidak lagi bebas, tetapi diatur oleh jejak rohnya. Bahkan jika tubuhnya terkoyak, energi Undying yang terkisah hanya miliknya, memungkinkannya untuk beregenerasi. Menyatu ke setiap bit energi dewa, setiap sel, semuanya ke dalam jejak rohnya. Mampu bangkit kembali bahkan dengan sepotong kecil dari dirinya sendiri. Tubuh Undying. Gumam Luo Feng dari jauh, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sumber alam semesta perlahan menyebar, dan tanaman merambat besar seperti kristal yang menyebar lebih dari ratusan ribu kilometer terus berubah warna. Emas, perak, ungu, hitam, hijau, biru. Ia mulai mengendalikan tekanannya yang dipancarkannya, namun energinya masih menakutkan. Semuanya tenang. Tanaman merambat itu dengan cepat menyusut dan menjadi tanaman merambat kristal hanya beberapa meter tingginya. Luo Feng berpakaian hitam terbang dan mendarat di sampingnya. Ia melembutkan merambat itu dan tersenyum. "Selamat tanaman merambat." "Terima kasih Tuan." Suaranya lembut terdengar dari tanaman merambat itu. "Kapan kau bersiap untuk membangun God Country-mu?" "Tanaman pemakan bintang sudah membangun miliknya.
Tuan bisa menggunakan miliknya untuk melakukan teleportasi God Country. Jadi tidak ada terburu-buru bagi saya untuk melakukannya. Ketika Anda punya waktu luang untuk mencari tempat lain, saya akan membiarkan dunia internal saya menyatu dengan fragmen angkasa menjadi God Country. Kesadaran tanaman merabat berkomunikasi dengan Luo Feng. Suaranya lembut tapi jelas. Luo Feng sangat senang di dalam. Jujur saja, tanaman merambat awan itu telah bersamanya sejak bumi. Setelah begitu lama dan pengalaman tak terhitung jumlahnya, tanaman itu telah berjuang keras untuknya. Dalam hal perasaan, itu hampir seperti saudara bagi Luo Feng. Secara alami, ia memiliki lebih banyak perasaan untuknya daripada tanaman pemakan bintang. Waktu tanaman pemakan bintang menjadi undying, Luo Feng senang karena memiliki sekutu kuat. Namun pada saat ini seperti seorang teman baik yang telah menembus ke tingkat undying. Ia merasa sangat bahagia untuknya. Tidak masalah, saya tidak kurang waktu. Kita akan menjelajah alam semesta nanti dan mencari tempat aman untuk berteleportasi melalui God Country tanaman pemakan bintang. Setelah itu, kita bisa memilih tempat aman untuk kau membangun God Country-mu. Kata Luo Feng. Terima kasih, Tuan. Suaranya masih lembut sambil tersenyum. Luo Feng sangat senang. Dulu, gurunya telah memelihara tanaman merabat awan 108-nya hingga undying. Dengan itu, ia memiliki kekuatan pejabat rendah. Tanaman merambat awan Luo Feng memiliki 216 tanaman merambat. Pada tingkat undying, itu sama dengan pejabat puncak. Dan karena kekokohan dan kekuatannya, meskipun itu hanya pada tingkat pejabat puncak, kekuatan tubuhnya mirip dengan manusia kaisar rendah. Bab 812. Membangun God Country. Setelah 3,5 hari terbang di alam semesta gelap, kapal berbentuk cakram itu akhirnya melewati perjalanan alam semesta dan tiba di titik terdekat dengan benua utama Yanji. Di dalam ruang kendali, Luo Feng yang mengenakan armor cloud contact yang menyatu dengan kulitnya dan sepasang sayap bulu hitam di punggungnya menatap ke angkasa jauh. Ia hampir bisa melihat benua utama Yanji di kejauhan. Ini benar-benar membuatku bersemangat. Untungnya prajurit itu masih ada di benua utama, kata Luo Feng pelan. Ia bisa dengan jelas merasakan panggilan kuat dari kejauhan yang melebihi armor soldier dan general. Setiap sel di tubuhnya merespons dan dengan jelas mengunci posisi panggilan ini, dan itu ada di benua utama. Jelas bahwa prajurit dengan harta itu masih ada di sana. Itu bagus, aku akan datang mencarimu sebentar lagi, batin Luo Feng. Bapata, cari tempat terpencil di sekitar sini, perintah Luo Feng. Dimengerti. Kapal terbang dengan cepat. Medan perang ke-7 terbagi menjadi berbagai wilayah. Beberapa wilayah memiliki area terpencil dengan sangat sedikit prajurit. Karena itu, setelah terbang lebih dari 1 hari, kapal menemukan tempat yang agak terpencil. Ses! Pintu kabin terbuka. Luo Feng yang mengenakan armor hitam melompat keluar sendirian, mengambang di awar semesta saat ia menyimpan kapalnya di World Ring-nya. Swing! Ia menjadi seberkas cahaya hitam dan mendarat di asteroid. Setelah itu ia menggali ke dalam asteroid. Ada banyak tanah-tanah terowongan lama di dalamnya. Namun, Luo Feng bisa mengetahui bahwa terowongan itu sudah ada sejak lama. Pindai dengan scanner. Gua di asteroid ini tidak memiliki bentuk kehidupan selama 100.000 tahun yang lalu. Luo Feng melihat sekeliling dan mengangguk. Sangat bagus. Asteroid ini memiliki diameter sekitar 10 km dan bahannya tampaknya tidak lebih lemah dari Shattered Stars. Itu sudah pasti cukup untuk digunakan sebagai penanda. Tanaman pemakan bintang, berikan aku sehelai daun, perintah Luo Feng. Sehelai daun melayang keluar dari tanaman pemakan bintang di bahunya dan mendarat di telapak tangannya. Daun ini bagaimanapun terbentuk dari energi undying. Jika sebuah scanner memindainya, ia bisa dengan mudah merasakan energinya. Luo Feng memamerkan sebuah space ring dan menempatkan daun itu di dalam space ring tersebut. Setelah itu ia melemparkan space ring tersebut ke celah di asteroid. Penanda sudah terpasang. Luo Feng tersenyum. Tanaman pemakan bintang, God Country Teleportation. Tanaman pemakan bintang di sampingnya menyala, bersinar dengan cahaya menyilaukan saat ia menelan seluruh area dengan Luo Feng di dalamnya. Siu! Luo Feng yang ditelan di dalamnya menatap sebuah gunung dewa yang jauh. Siu! Mereka melakukan perjalanan melalui jalur kecepatan cahaya ini dan memasuki God Country. Saat mereka memasuki God Country, tanaman pemakan bintang dan kemudian berteleportasi keluar darinya, mereka tiba langsung di dalam wilayah manusia.
God Country Teleportation sangat berbeda dari teleportasi normal. Teleportasi dapat digunakan kapanpun selama pertempuran, tetapi God Country Teleportation tidak bisa. Harus ada dua titik berbeda yang membuka jalur untuk God Country Teleportation. Dan selama proses ini, jalurnya harus sangat stabil, tetapi pertempuran dapat dengan mudah mengganggu jalur dan membuatnya gagal. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki God Country Teleport, tidak ada Iam Undying yang benar-benar bisa menggunakannya selama pertempuran sengit. Ketika Luo Feng menuju ke Wulong Starfield saat itu, ia telah meninggalkan item tanaman pemakan bintang di beberapa tempat, semua demi bisa melakukan perjalanan kembali. Di dalam kekacauan tubuh bintang, ada sebuah gua. Cahaya emas menerangi area itu. Luo Feng yang mengenakan armor hitam muncul di dalamnya. Aku sudah tiba. Luo Feng melihat sekeliling gua hitam itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Gravitasi permukaannya hanya 1/10 bumi tanpa gas apapun. Aku sudah memasuki wilayah manusia. Aku harus mencari tempat terpencil untuk membiarkan tanaman merambat awan membangun God Country-nya. Swing! Ia melintas dan terbang keluar dari asteroid. Dalam sekejap mencapai 1 juta kilometer jauhnya. Setelah itu ia melaju hingga kecepatan cahaya dengan tubuhnya dan memasuki alam semesta gelap. Undying normal semuanya bisa melakukannya hanya dengan tubuh mereka. Tentu saja ia juga bisa. Tanaman merambat awan, bagaimana tempat ini? Tidak ada planet kehidupan di sekitar 100.000 tahun cahaya. Tuan, mari kita lakukan di sini. Tanaman merambat awan setinggi 2 hingga 3 meter itu berkata di sampingnya. Baiklah. Luo Feng melambaikan tangannya dan dengan sebuah tebasan, itu melebihi kekuatan penguasa sektor puncak normal sebanyak 1000 kali. Zrrr. Sebuah celah ruang muncul dan Luo Feng melangkah melewatinya bersama tanaman merambat awan. Di dalamnya ada fragmen ruang yang tak terhitung. Luo Feng berdiri di angkasa. God Country semuanya dibangun di dalam lapisan ruang ini. Seseorang harus terlebih dahulu menemukan tempat terpencil, tempat yang tidak sering dikunjungi oleh prajurit lain. Pertempuran dapat dengan mudah merobek ruang, dan mereka mungkin tanpa sadar menemukan God Country. Alam semesta sangat luas, ada banyak tempat yang cocok. Persyaratan kedua adalah bahwa seseorang harus mempertimbangkan God Country Teleportation untuk menghemat uang. Misalnya jika seseorang selalu berada di dalam Ganwu Universe Country, maka membangunnya di dalam negara itu adalah yang paling cocok. Dengan begitu, teleportasi akan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Namun bagi Luo Feng, ia tidak perlu repot dengan hal-hal seperti itu, karena ia tidak selalu bisa tetap berada di dalam satu negara alam semesta. Celah ruang. Saya dengar itu terbagi menjadi puluhan ribu lapisan. Yang pertama adalah fragmen, yang kedua adalah lapisan God Country, yang ketiga adalah arus ruang. Luo Feng berpikir. Lapisan ruang adalah ruang yang menakutkan. Lapisan fragmen sangat dekat dengan ruang primal, dan ancamannya kecil. Prajurit penguasa sektor biasanya sudah bisa menahan ruang ini, dan tingkat God Country lebih stabil, Undying biasanya bisa bertahan di dalamnya. Fragmen-fragmennya jauh lebih besar, beberapa memiliki diameter puluhan ribu kilometer hingga 100 juta kilometer dan lain-lain. Tingkat berikutnya adalah arus ruang. Bahkan Undying yang kuat bisa mati di dalamnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin tinggi ancamannya. Ini hampir seperti berenang di laut. Ancaman di dekat pantai kecil, semakin dalam seseorang pergi, semakin besar ancamannya. Ujung dalam lautan bergejolak, bahkan perenang yang baik mungkin mati. Luo Feng bergumam. Fragmen lapisan ruang persis seperti itu. Semakin dalam seseorang masuk, semakin berbahaya. Su. Ia dengan cepat menuju fragmen. Ia terbang lebih dari triliunan kilometer dan menghabiskan 10 hari flying E. Saya sudah terbang cukup jauh. Fragmen ini cukup besar. Ia mengangguk. Bagaimana ini? Tanaman rambat. Sangat bagus, Tuan. Di jauhan, fragmen-fragmen besar terbang dalam kekacauan di depan. Yang besar tidak memiliki ruang dan hidup. Tuan, saya akan mulai membangun God Country saya. Tanaman rambat awan seperti kristal mengambang di sampingnya. Energi tak berbentuk segera mengunci fragmen di jauhan dengan diameter 30 juta kilometer. Dunia muncul dan itu tampak ada di ruang lain sama sekali, terbang menuju fragmen. Fragmen itu terpengaruh olehnya dan ditarik bersama. Keduanya,
Yang satu tidak nyata, sementara yang lain padat. Keduanya mendekat. Satu berdiameter kurang dari 100.000 kilometer, sementara yang lain memiliki diameter 30 juta kilometer. Boom! Itu hampir seperti langit dan bumi bertabrakan. Keduanya menyatu saat mereka mendekat. Secara bertahap, fragmen-fragmen ruang kosong mulai memiliki dunia yang muncul di dalamnya. Dunia itu mengeras dan menjadi nyata. Boom! Fusinya sukses. Dunia internalnya hilang. God Country terbentuk. Tuan, God Country telah dibangun. Mulai sekarang, itu akan terus bertumbuh, bahkan menelan fragmen ruang di sekitar dan bertumbuh besar. Tanaman rambat awan membawa Luofeng ke God Country. Itu berdiameter kurang dari 100.000 kilometer, dan itu terus-menerus menyebar ke segala arah. Luofeng berdiri di puncak gunung dan menatap God Country yang mengembang, melihat ke atas pada fragmen ruang besar di luarnya, berpikir, siapa tahu kapan saya bisa menjadi Undying ya? Tuan, pemahaman hukum Anda sangat tinggi. Selama Anda mau, Anda mungkin bisa dengan cepat sepenuhnya memahami hukum ruang, dan dengan kemampuan Anda, menembus inti tidak akan terlalu sulit. Namun, saat Anda menembus, Anda tidak akan bisa menghasilkan klon ketiga Anda. Benar. Oleh sebab itu, saya takut untuk melatih hukum emas sekarang. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hukum emas memang sangat mudah bagi Luofeng. Ia bahkan tidak mempelajarinya sekarang. Dan pada saat yang sama, ia tidak berani mengambil resiko. Klon ketiga, ia memiliki harapan tinggi untuk itu. Ia telah memiliki rambut binatang Hisou sejak lama. Namun ia tidak ingin puas hanya dengan itu saja. Ia masih bisa menukakkan beberapa fragmen bentuk hidup langka dari harta perusahaan universe virtual. Namun ia masih menunggu, karena ini adalah klon terakhir yang bisa ia buat. Ia pasti akan memilih yang terbaik. Di medan pertempuran ke-7, di dalam sebuah asteroid di daerah terpencil, cahaya kuning yang menyilaukan menerangi jalan dan siluet berarmor hitam muncul. Itu adalah Luofeng yang telah pergi lebih dari sebulan yang lalu. Hal utama adalah membangun God Country di dalam celah-celah ruang. Seluruh proses terbang di dalam celah-celah itu memakan waktu yang cukup lama. Sebenarnya, ia tidak perlu secara pribadi masuk ke dalam lapisan God Country. Hanya membiarkan tanaman rambat awan melakukannya sudah cukup. Namun ia ingin secara pribadi melihat proses pembangunannya, karena ia tidak benar-benar melihatnya ketika tanaman pemakan bintang melakukannya terakhir kali. Aman? Luofeng melihat ke bawah layar lengannya. Scanner besar dan kecilnya telah mempertahankan daerahnya, tidak ada prajurit lain di sekitar. Su! Luofeng terbang keluar dari asteroid. Panggilan kuat ini mengingatkan saya bahwa harta itu menanti saya. Ia melihat ke arah benua utama jauh di depan. Namun prajurit yang memegang harta seperti itu pasti cukup kuat. Saya harus membunuhnya untuk mendapatkan harta itu. Dengan segala cara, aku harus mendapatkannya. Bergerak! Luofeng mengambil kapalnya dan menuju ke benua utama. Bab 813, Pertemuan di benua utama Yanji. Luofeng menuju ke arah panggilan itu. Setelah lebih dari 4 bulan terbang, ia akhirnya mendekat. 1 miliar kilometer, 900 juta kilometer. Jarak terus semakin dekat. Setelah beberapa saat, jaraknya menjadi 300 juta kilometer. Terdeteksi scanner musuh. Ia berada di dalam gua gunung es. Babata berkomunikasi. Scannernya juga memiliki jangkauan 300 juta kilometer. Namun scannernya tidak secanggih milik kita. Tidak secanggih. Luofeng tersenyum. Bagus. Setelah mengalami kerugian sebelumnya, perasaan memiliki keuntungan dengan scanner sekali lagi sangatlah hebat. Karena ini menentukan fakta bahwa pertempuran sekarang berada dalam kendalinya. Ini penampilan musuh, kata Babata. Luofeng mendongak. Sebuah layar muncul di udara dan rekaman muncul. Itu adalah prajurit ras lain sedang berobrol. Ada total 3 prajurit. Yang mulia, sungguh disayangkan. Meskipun kita bertemu Undying itu, kita tidak bisa menghadapinya. Tapi kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja, kata seorang bawahan Undying dengan hormat. Kekuatan saya bisa melukai Pinnacle Official, tapi membunuh mereka sangat sulit, kecuali jika saya bersedia membakar sebagian energi Undying saya. Pemuda berarmor hitam itu menggelengkan kepalanya. Membunuh tubuh Undying memang sulit. Mengumpulkan poin memang lambat ketika seseorang tidak bisa membunuh Pinnacle Official. Rekaman itu membuat Luofeng mengkerutkan kening. Mampu melukai Pinnacle Official, Luofeng menggumam. Tidak mungkin ia memiliki harta seperti Shawong Wings, dan jika ia bisa melakukan itu, berarti ia setidaknya seorang High Emperor. Ini merepotkan, dan dari perasaan harta itu, sepertinya itu ada padanya.
Dengan jarak 200 juta kilometer, Lo Fong bisa merasakan lokasi persis harta itu. Ia bisa memastikan sekarang bahwa item itu berada di tempat yang sama dengan pemuda berarmor hitam itu. Itu pasti ada padanya. Apa yang harus saya lakukan? Sangat sulit bagi saya untuk membunuh High Emperor. Lo Fong mengkerutkan kening. Bahkan jika saya menggunakan seluruh energi saya hanya akan memiliki 10% kemungkinan untuk membunuhnya. Lo Fong mulai merencanakan cara menghadapi musuh. Namun dasar-dasarnya masih membutuhkan kekuatan. Jika musuhnya terlalu kuat, tidak peduli bagaimana tepat rencananya, itu tetap tidak berguna. Pemuda berarmor hitam ini adalah High Emperor. Ini berarti merepotkan. 200 juta kilometer jauhnya di dalam gua yang sepenuhnya beku, pemuda berarmor hitam itu sedang berbicara dengan dua bawahannya. Pergilah merenung dan berlatih. Tingkatkan kekuatan kalian. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh Pinnacle Official. Baik, Yang Mulia. Ketiganya tampak sedang mengobrol, namun mereka juga berkomunikasi secara mental secara rahasia. Scanner besar musuh lebih canggih dari milik kita. Untungnya scanner kecil kita yang hanya memiliki jangkauan 20 km menangkap pemindaiannya. Namun kita bisa memastikan bahwa musuh pasti sangat kuat mengingat scanner yang digunakannya. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berpura-pura terus mengobrol. Karena ia belum mendeteksi scanner kecil kita bisa berpura-pura mengobrol dan memancingnya masuk. Saya bisa terus berpura-pura memiliki kekuatan tingkat High Emperor. Seorang High Emperor tidak akan memiliki ancaman di benua utama Yanji. Bahkan prajurit yang kuat pun harus mempertimbangkan kembali untuk menggunakan teknik penghancuran jiwa untuk membunuh seorang High Emperor. Saat seorang High Emperor melakukan kehancuran diri, itu akan sangat menakutkan. Dimengerti Yang Mulia. Setelah konfirmasi secara rahasia, salah satu bawahan berkata, Yang Mulia, sayang sekali. Meskipun kita bertemu Undying itu, kita tidak bisa menghadapinya dan malah membiarkannya lolos begitu saja. Kekuatan kita cukup untuk melukai Pinnacle Official, tetapi untuk membunuh satu, kecuali saya bersedia membakar sebagian energi Undying saya, pemuda berarmor hitam itu menggelengkan kepalanya. Kesulitan membunuh tubuh Undying? Pemuda itu melanjutkan. Akting mereka benar-benar membingungkan Luo Fong. Pada kenyataannya pemuda berarmor hitam itu hanya memiliki kekuatan seorang Low Emperor. Perbedaan antara High dan Low Emperor mungkin tidak terlihat besar. Pada kenyataannya perbedaan kekuatannya sangat mengejutkan. Banyak Undying menghabiskan waktu tak terhingga berlatih dan menembus. Apakah itu God Body atau pemahaman hukum? Perbedaannya mengejutkan. Seorang Low Emperor harus berhati-hati di benua utama. Seorang High Emperor bagaimanapun bisa menjadi tiran kecuali ia berhadapan dengan seseorang yang terlalu kuat. Ketiga prajurit ras lain itu berkomunikasi secara mental. Musuh belum pergi. Scannernya terkunci pada kita. Kata pemuda berarmor hitam itu. Meskipun scanner kecil kita bisa mendeteksinya, itu hanya bisa mendeteksi pemindaiannya. Dengan pemindaian hanya 20 km, ketika kita benar-benar mendeteksinya, ia sudah berjarak 20 km dari kita. Keuntungan scanner kecil hanya ini, paling tidak itu bisa bertindak sebagai keamanan. Untuk mengandalkannya menemukan lokasi musuh, itu akan menjadi lelucon. Kita tidak bisa mendeteksi lokasi akuratnya, kita juga tidak tahu harus lari kemana. Melarikan diri secara membabi buta bisa sangat mungkin mengakibatkan ia menangkap kita. Kemungkinan kita lolos dengan aman kurang dari 0,1%. Kata pemuda itu, satu-satunya pilihan kita sekarang adalah menakutinya. Jika kita bertarung, kita harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dimengerti, jawab kedua bawahan itu. Rencana saya adalah, pemuda berarmor hitam itu dengan cepat memberitahu dua bawahannya rencana pertempurannya. Lo Feng terus mendekat. Scannernya terus-menerus terkunci pada lokasi musuh. Di dalam ruang kendali, sebuah layar memproyeksikan setiap gerakan mereka. Lo Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang ia lakukan? Di layar, pemuda berarmor hitam itu membalikkan tangannya. Sebuah bunga ungu yang indah melayang di sampingnya. Setelah itu ia mengembang dengan ganas dan tumbuh keluar dari gua bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan duri menembus batu. Dalam hampir sekejap, bunga itu telah menyebar lebih dari 100.000 kilometer. Itu sepenuhnya membungkus ketiga prajurit ras lain itu. Prajurit ras lain. Di layar, pemuda berarmor hitam itu berkata dengan dingin, "Saya tahu Anda bisa mendengar apa yang kami katakan." Lo Feng mengerutkan kening di kejauhan. Sial, skenario terburuk telah terjadi. Lo Feng memiliki mini scannernya sendiri, oleh karena itu ia takut ini terjadi. Juga, ia tidak punya cara menghindarinya. Ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan.
berharap musuh tidak memiliki mini scanner tingkat tinggi seperti itu. Namun dari kelihatannya, musuh memang memiliki mini scanner yang sangat canggih. Meskipun jangkauannya kecil, ia berhasil menemukan pemindaiannya. Saya tidak ingin bertarung melawan prajurit tingkat tinggi seperti itu. Pemuda berarmor hitam itu menekankan, Anda harus tahu bahwa konsekuensi dari pertarungan Emperor juga sangat parah. Saya sudah mengundang sekutu Emperor saya. Saat pertempuran dimulai, mereka akan bergegas datang, dan ketika itu terjadi, semuanya akan bergantung pada kekuatan. Pak, layar segera kehilangan gambarnya. Jelas, pemuda berarmor hitam itu telah menggunakan mini scannernya untuk mematikan pemindaian apapun dalam jarak 20 kilometernya. Lo Feng tidak bisa melihat apapun. Tuan, Anda mengundang sekutu Emperor? Kedua bawahan itu terkejut. Itu tipuan. Pemuda itu mendengus dingin. Apakah kalian tidak tahu ini? Kekuatannya tidak diketahui, dan ia bisa jadi adalah prajurit yang sangat kuat. Apakah kalian pikir bahwa tanpa mengetahui tingkat kekuatan musuh, sekutu Emperor akan bergegas datang untuk membantu? Bahkan jika saya mengundang mereka, harganya akan terlalu besar. Tidak ada yang bodoh dalam perang wilayah luar. Pertarungan Emperor mempertaruhkan segalanya, dan siapapun yang mampu menjadi Emperor akan memiliki metode mereka sendiri. Siapa yang mau dengan bodohnya membantu siapapun? Saat mereka kehilangan beberapa kartu truk berharga mereka, sudah terlambat untuk menyesal. Seperti prajurit automaton mengundang dua Pinnacle Emperor. 1. Mereka harus memiliki sebuah sejarah atau hubungan. 2. Prajurit itu telah mengukur dengan tepat kekuatan Silverwing Emperor bersamaan dengan tekniknya dan lain-lain, sehingga kedua Pinnacle Emperor itu memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan. 3. Ia menghabiskan harga yang sangat besar, miliaran mixed elements, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh siapapun. Secara alami, jika bukan karena dua Pinnacle Emperor, biayanya tidak akan seabsurd itu. Bersiap untuk bertarung. Pah, bahkan juga kita tidak bisa menang, saya yakin bisa bertahan. Pemuda berarmor hitam itu membalikan tangannya. Sebuah kapal cakram hitam muncul di dalam bunga-bunga. Masuk ke kapal. Jika kita terkena serangan jarak jauh, dengan bunga-bunga melindungi kita dan kapal F9 yang memblokir, kita tidak akan banyak rugi sejak awal. Lo Feng telah kehilangan visualnya. Oleh karena itu, ia tidak jelas tentang jebakan macam apa yang telah musuhnya siapkan untuknya. Namun, menipuku sekali dan mencoba melakukannya lagi, pikir Lo Feng dengan dingin. High Emperor, jika ia seorang High Emperor, ia tidak akan bertindak seperti itu. Mengundang sekutu Emperor, mereka bahkan tidak tahu saya siapa. Apakah mereka akan datang dan membantu saya begitu saja? Juga butuh waktu untuk meyakinkan mereka datang dengan harga yang sangat besar. Itu tidak akan semudah itu. Babata, perintah Lo Feng, tutup scanner besar dan pertahankan yang kecil, mendekat kepadanya dalam jarak 10 juta kilometer. Siap. Meskipun ia tidak menggunakan scanner besar, karena ia bisa dengan jelas merasakan panggilan dari harta itu, ia hanya harus mengikuti arah itu dan mendekat. Ia harus menggunakan scanner besar pada awalnya karena ia ingin tahu musuh macam apa yang ia hadapi, ras apa, dan dari kelihatannya itu adalah ras Nashi. Ini adalah ras kuat jauh yang tidak tunduk pada ras puncak manapun. Melihat satu prajurit Nashi di sini sangatlah jarang. Ini juga berarti akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan bantuan. Teman ras Nashiku, saya akan menggunakan kembang api terbaik untuk menyambut Anda, kata Lo Feng dengan pelan. Bab 814. Pertempuran sengit. Lo Feng mematikan scanner besarnya dan menyelinap lebih dekat. Ini jelas membuat pemuda berarmor hitam itu menjadi gelisah. Ia sekarang tidak dapat mendeteksi musuh. Mengapa ia berhenti menggunakan scanner besarnya? Apakah ia menyerah? Yang, saya sudah memeriksa. Ras Nachishi adalah bagian dari camp iblis dalam perang wilayah luar. Hahaha, terima kasih Kuto. Masalah kecil Yang, kapanpun kau datang ke Star Tower, datanglah mencariku. Ada terlalu banyak Emperor yang kuat di sana. Seorang Low Emperor sepertimu yang pergi sendirian akan merasa sangat berbahaya. Terima kasih. Lo Feng tersenyum di dalam ruang kendali. Alasan ia bergerak sangat lambat, alih-alih bergegas ke pertempuran adalah karena ia menunggu panggilan ini. Ia telah mengkonfirmasi bahwa musuh berasal dari ras Nachishi sebelumnya. Mereka sangat langka dalam perang wilayah luar. Sulit untuk menentukan camp mana yang mereka ikuti.
Karena ia tidak dapat menentukan, ia memanfaatkan jaringan teman. Mereka juga punya teman, oleh karena itu membentuk jaringan besar. Ia bertanya pada Kuto dan Kuto mengenal banyak emperor lainnya. Itu adalah pertanyaan yang cukup sederhana. Setelah beberapa saat, ia mengetahui bahwa Nachishi termasuk dalam camp iblis. Beberapa Undying telah menemukan mereka menumpang di kapal dengan iblis sebelumnya. Jadi, ia dari camp iblis. Hadiah prajurit otomaton itu hanya ada di dalam camp mereka sendiri, dan komunikasi antara camp yang berbeda dilarang. Itu sama saja dengan pengkhianatan dan dihukum mati. Sisi iblis tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan otomaton juga. Keduanya tidak memiliki koneksi sama sekali. Menggunakan Golden Hornet Beast akan aman kali ini. Lo Feng tersenyum di dalam ruang kendali. Kemungkinan mendapatkan harta itu telah meningkat pesat. Alina, bersiaplah. Baik, Tuan. Wing, sekumpulan Raja Bak berarmor harimau muncul, semuanya memancarkan energi tak kenal takut. Ini jauh lebih kuat dari prajurit berarmor harimau biasa. Di tengah raja-raja yang tak terhingga adalah sarang induk yang jahat. Untuk mengendalikan 1 juta bak dengan presisi, ia tidak bisa tetap berada di dalam dunia internal. Dengarkan perintahku, kata Lo Feng. Siap, jawab Alina secara mental. Alina adalah budak jiwa Lo Feng. Keduanya memiliki hubungan khusus antara jiwa mereka, tidak perlu berbicara dan keduanya bisa berkomunikasi secara mental. Memiliki 1 juta raja bak seperti memiliki senjata mematikan. Lo Feng dengan jelas merasakan lokasi harta itu secara alami di mana pemuda berarmor hitam itu berdiri. Titik lemahnya hanyalah seseorang tidak akan berdiri diam-diam dengan bodohnya untuk serangan, dan akan bergerak. Oleh karena itu, dikombinasikan dengan scanner yang sangat bagus, dan kehati-hatian, serangan bak adalah yang sangat kuat. Ia benar-benar mengubah posisinya secara diam-diam. Lo Feng tersenyum. Ini adalah posisi akuratnya, perintah Lo Feng. Alina, gabungkan serangan 1 juta raja bak di titik ini. Siap, Tuan. Wing, di inti kabut bak yang dikirimkan oleh sarang induk, ia mengendalikan 1 juta raja secara bersamaan. Pada saat itu, semuanya memiliki satu pikiran. Masing-masing memiliki bola energi besar di ujung cakarnya. Jika hanya satu tembakan saja, itu sesuatu yang dapat diabaikan oleh seorang Undying. 1 juta berkumpul menjadi satu. Bahkan seorang Pinnacle Emperor akan jatuh jika ia terkena. Ciu, 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 ciu. Bola-bola cahaya yang tak terhingga menembus langit hampir seperti bintang jatuh yang tak terhingga. Melintasi langit berkumpul di satu tempat. Sinar cahaya yang kumpulan setelah ratusan ribu kilometer menembus ruang rapuh di antara mereka. Kita diserang. Tanaman Yanflower tingkat official Undying yang telah menyebar 100.000 km di sekitar gunung itu telah melepaskan law domainnya, sejak lama menyebar ekstra 10.000 km di sekitarnya. Ia segera mendeteksi serangan yang menakutkan. Namun pada saat ia mendeteksinya, sudah terlambat. Jaraknya terlalu dekat. Boom! Cahaya menyilaukan membuat Lo Feng bergigar di dalam. Itu menembus lurus di dalam bunga-bunga di sekitarnya, merobek seluruh tanaman. Itu hampir seperti meletakkan seseorang dekat dengan api, helai-helainya akan langsung menjadi abu. Bunga-bunga itu mengalami nasib yang sama. Melawan serangan yang membuat bahkan Pinnacle Emperor bergigar ketakutan, bunga-bunga itu menjadi abu. Namun, sinar cahaya tebal itu terus menembus gunung dan memadatkan diri lebih dalam lagi. Setelah menembus ratusan ribu bentuk kehidupan tanaman, ia mengembun di satu titik dan meledak. Hening. Tanah dan langit tampak mengalami ketenangan. Setelah itu, boom! Gunung tempat pemuda berarmor hitam bersembunyi benar-benar hancur, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak ada apa-apanya dengan lebih banyak lagi yang dilemparkan ke seluruh celah ruang yang robek. Bunga-bunga Yanflower yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi tidak ada apa-apanya. Itu adalah pemusnahan yang sebenarnya. Untungnya, ukurannya cukup besar, dengan diameter lebih dari 100.000 km. Jika lebih kecil, ia pasti sudah mati. Ledakan itu menyebar lebih dari 200.000 km, menghantam kapal tingkat F9. Ter! Kapal itu hanya bisa menahan ledakan sebelum akhirnya terkoyak. Ledakan yang menakutkan itu menghantam bagian dalam kapal, dan pemuda berarmor hitam itu sangat ketakutan, sehingga ia bahkan menyimpan kedua bawahannya di dalam Word Ring-nya, menahan ledakan itu sendirian. Boom, boom, boom. Setelah beberapa gelombang serangan di dalam ruangan, kekuatan yang menakutkan itu akhirnya menghilang. Serangan yang menakutkan. Pemuda berarmor hitam itu melihat kabin yang terobek di depannya, ekspresinya berubah. Bahkan dengan jarak seperti itu, ia bisa menghancurkan kapal F9. Bahkan Pinnacle Emperor normal tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini serangan dari pasukan serangga? Serangan gabungan dari pasukan Bak dikenal sebagai serangan yang menakutkan di antara triliunan ras. Bak budak, ia bergegas keluar dari kapal dan tinjunya menjadi kabur.
Tanpa banyak presisi, ia menembakkan energi undying yang sangat kuat lurus ke arah di mana ledakan itu berasal. 1000 sinar cahaya energi undying langsung melesat keluar. Hal ini langsung menguras energi undyingnya di dalam hampir menjadi nol. Namun ini baik-baik saja. Jika ia tidak membakar apapun atau menghancurkan sedikit pun, itu pada akhirnya akan kembali ke tubuhnya. Karena energi undying diresapi dengan kesadarannya dan hanya miliknya. Ini adalah kekuatan seorang undying. Ribuan sinar cahaya undying melesat keluar. Lo Feng hanya bisa tertawa melihat adegan itu. Pang Nasi ini memang pintar, langsung tahu bahwa itu adalah serangan klan serangga. Namun karena saya tahu kelemahan serangga, mengapa saya memberi Anda kesempatan? Ciu, 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 ciu. Sinar cahaya energi undying tak terhitung jumlahnya menembus langit. Namun mereka tidak mengenai apapun. Setelah terbang beberapa saat, mereka menghantam pegunungan yang jauh. Adapun target pasukan serangga, tepat setelah mereka melepaskan serangan mereka sebelumnya, Lo Feng langsung menyimpan mereka di dalam dunia internalnya. Pasukan serangga adalah salah satu kartu trupnya. Ia tidak bisa sembarangan tentang hal itu. Bagaimanapun, Undying Emperor memiliki kekuatan untuk menghancurkan pasukan serangga. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati dengan mereka. Saat mereka hancur dan Alina mati, ia akan kehilangan kartu trupnya. Pang Nasi yang malang, pergilah dan mati. Lo Feng langsung menghilang dan memberikan Xiao Wings kepada Golden Horn Beast. Seekor binatang bersayap perak muncul di udara. Swing! Ia mengepakkan sayapnya, dan dengan 3 kepakan, ia menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan menembus jutaan kilometer ke targetnya. Saat ia bergerak itu untuk membunuh, menunda pertempuran mungkin memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, Lo Feng natural ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Saat ia dengan cepat menembus langit, pemuda berarmor hitam yang gagal dalam serangannya mengerutkan kening. Ia melambaikan tangannya, dan kedua bawahannya segera muncul di udara. Mari kita berpisah. Lepaskan low domain kalian. Kita tidak bisa mengandalkan scanner. Kita hanya bisa menggunakan low domain kita. Perintah pemuda itu. Baik, Yang Mulia. Meskipun kedua undying ofisial itu masih terkejut dengan serangan sebelumnya, mereka tahu mereka tidak punya pilihan. Ketiga prajurit Naisi itu berpisah dan secara bersamaan melepaskan low domain mereka, menutupi puluhan ribu kilometer di sekitarnya. Tanpa mengetahui di mana musuh mereka berada, mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa bersiap untuk bertarung. Tenang. Alasan serangannya begitu kuat sebelumnya, mungkin karena serangan pasukan serangga gabungan, dan pasukan serangga harus menyimpan energi untuk melepaskan serangan yang kuat itu. Oleh karena itu, setiap serangan memakan waktu yang cukup lama. Saya sudah membalas sebelumnya. Ia mungkin sudah menyimpan pasukan itu, karena ia tidak tega mengorbankan pasukan serangganya. Wing! Sekuntum bunga terbang dari kejauhan. Yon Flower! Ekspresi pemuda itu berubah. Tuan, saya telah kehilangan 62% dari tubuh undying saya. Untungnya saya mendeteksi serangan sedikit lebih awal dan menyebarkan bunga-bunga saya terpisah. Oleh karena itu, saya berhasil menyelamatkan 38% dari tubuh undying saya. Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk pulih. Pemuda berarmor hitam itu terkejut. Seberapa kuat serangan itu sebelumnya? Yan Flower memiliki diameter hampir 1 juta kilometer. Bahkan dengan pertahanan dan persiapannya sebelumnya, ia hanya berhasil menyelamatkan 38% dari tubuh undyingnya. Musuh. Salah satu ofisial berkomunikasi. Ekspresi pemuda berarmor hitam itu berubah dan segera menyimpan Yan Flower. Melihat ke depan, seekor binatang bersayap perak bergegas lurus mendekati. Tekanan yang kuat dan ukurannya yang besar membuatnya terketakutan. Silverwing Emperor. Pemuda itu berkomunikasi. Silverwing Emperor, saya dari Camp Automaton. Ada prajurit yang memiliki hadiah di bounty Anda. Jangan paksa saya. Pemuda itu berpikir, ada sangat sedikit prajurit Naisi di perang luar wilayah. Silverwing Emperor ini mungkin tidak bisa menentukan dalam waktu yang singkat ini. Apakah saya dari Camp Automaton? Ia telah menjelajahi benua utama Yenji selama sementara. Melalui scannernya, ia sering menemukan percakapan automaton, mendengar tentang hadiah itu.
Pangkem iblis ini masih ingin berbohong kepadaku. Pergilah dan mati. Suara ledakan itu menggema di benaknya. Bersamaan, siluet perak raksasa itu bergegas datang. Bertarung. Pemuda berarmor hitam itu menggertakkan giginya dan berteriak, "Swing, swing, swing." Ia memimpin kedua bawahannya dan bersiap bertarung. Melarikan diri. Golden Horn Beast mengepakkan sayapnya dan melepaskan Strike Travel, langsung meninggalkan bayangan di udara. Sayap peraknya bertindak seperti pisau tajam yang menyerbu pemuda berarmor hitam itu, dan itu merobek ruang seperti tahu, meninggalkan cahaya perak yang menakutkan. Mati! Mata binatang itu berkilauan, melepaskan teknik puncaknya sejak awal. Suara dengungan bisa terdengar. Pemuda itu tiba-tiba berhenti saat ia menunjuk ke arah Luo Feng. Mata merahnya yang seperti permata menyala. Pergi dan mati. Seketika, benang hitam muncul di udara. Itu seperti ular hitam tipis yang mencapai puluhan kilometer panjangnya, tetapi hanya setengah meter tipisnya. Golden Horn Beast dapat dengan mudah melihat ini. Ini bukan benang hitam, itu adalah rantai hitam yang bertindak seperti cambuk. Cambuk hitam itu menebas langit seperti rantai panjang, menghentikan binatang itu. Hus, hus. Cambuk hitam itu kabur di udara. Sayap perak menebas cambuk hitam itu. Cuis, cuis, cuis. Langsung menjatuhkannya. Namun energi dari cambuk itu tampaknya terus-menerus mempengaruhi binatang itu, menyebabkannya merasa tidak nyaman dengan kecepatan dan rasa waktunya. Itu hampir seperti mempengaruhi aliran waktu. Itu menembus kehadiran menyerang binatang itu. Aliran waktu telah berubah. Binatang itu mengepakkan sayapnya dan mengambang di udara. Matanya menatap dingin pada pemuda itu. Silverwing Emperor, prajurit Automaton memiliki hadiah untukmu dan kau masih berani menunjukkan dirimu. Jika saya jadi Anda, saya akan sudah meninggalkan benua utara sejak lama. Biarkan saya menasihati Anda untuk pergi dengan cepat. Hukum waktu? Binatang itu mengeluarkan geraman ronda. Benar. Pemuda itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa seorang prajurit yang menguasai hukum waktu sangat pandai melarikan diri. Meskipun Anda lebih kuat, tidak mungkin bagi Anda untuk membunuh saya, itu akan menjadi buang-buang waktu bagi Anda. Dua bawahan lainnya berdiri di sampingnya. Buang-buang waktu, binatang itu memuntahkan bahasa manusia dan meraung. Saat menciptakan Moon Policy, pemimpin kota Primal Chaos telah mengatur banyak prajurit ras lain untuk dilawan Luo Feng, dan ia telah berhasil membunuh setiap dari mereka. Di antaranya ada beberapa yang menguasai hukum waktu. Luo Feng secara alami jelas tentang betapa merepotkannya berurusan dengan mereka. Meskipun demikian, ia telah mengalaminya sebelumnya. Anda bisa mencoba jika Anda tidak percaya, kata pemuda itu dengan lembut. Mata merahnya yang seperti permata menyala. Cuih, serangan jiwa tak berbentuk segera menyerang binatang itu. Itu langsung melewati General Armor. Karena bahannya istimewa, ia memiliki kemampuan hebat dalam memblokir energi Undying. Karena itu ia langsung mengurangi lebih dari 99% dari serangan itu, menyisakan sedikit dan dengan gambar Beast God yang mengaum di dalamnya. Teknik pertahanan jiwa Beast Howl. Itu menyebarkan apa yang tersisa dari serangan itu, meninggalkan sisa lemah yang tidak melakukan apa-apa terhadap binatang itu. Ada banyak cara untuk bertahan melawan serangan jiwa. Ini terkait dengan tingkat energi rih seseorang. Ketika Luo Feng adalah prajurit normal di bumi, sebelum ia bahkan menjadi Star Traveler, energi rihnya tidak dapat melewati logam. Logam normal saja mampu memblokir energi rih. Saat kekuatannya tumbuh, energi rih mulai bisa melewati bahan yang berbeda. Kapal planet Yunmo dapat memblokir serangan jiwa di bawah tingkat Undying. Semakin lemah, semakin mudah diblokir. Ketika seseorang menjadi Undying, bahan yang dapat menghentikan serangan jiwa seorang Undying rarang. Efisiensinya juga jauh lebih rendah, tapi General Armor dapat memblokir 99% dari serangan jiwa. Itu sungguh luar biasa dan harta seperti itu jelas merupakan harta kelas atas di alam semesta. Bahkan para kesatria tidak akan bisa menemukan harta seperti itu. Roar! Binatang itu melaung dan menyerbu pemuda itu. Swiss, swiss. Cambuk hitam mencambuk dan aliran waktu berubah dengannya. Namun binatang itu mengeluarkan raungan gila dan melepaskan Stripe Travel-nya melesat berulang kali dan mengubah posisinya. Bangsat, ekspresi pemuda itu berubah. Kontrol aliran waktu umumnya mempengaruhi area terbatas. Jika Golden Horn Beast terjebak di satu tempat, maka akan jauh lebih mudah bagi pemuda itu. Namun dengan binatang itu melesat sekarang, mengubah posisinya terus-menerus, itu memaksa pemuda itu untuk terus-menerus mengubah area yang ia pengaruhi, dan ini sangat melelahkan. Hentikan dia, perintah pemuda itu. Siap Yang Mulia. Salah satu dari dua ofisial mengendalikan benang perak yang kabur, lebih dari 10.000 dari mereka dan menggunakannya untuk menelan binatang itu. Yang lain mengendalikan kajar seperti air yang menyerbu binatang itu juga. Pemuda Nashita mencoba menghentikan saya dan menjebak saya di dalam ruang kecil. Lalu antara bertarung atau melarikan diri,
itu akan menjadi pilihannya. Luo Feng melihat dua bawahan official itu dan mengerti style bertarungnya. Benang perak yang tak terhingga menyerbu, sebuah kajar air menyerbu. Kalian berdua official berani melawan saya? Binatang itu melaung-daung dan menyebabkan tanah es yang luas bergemuruh. Lapisan es di tanah dan gunung di sekitarnya terkoyak. Zing, zing, zing. Kecepatan binatang itu mencapai batasnya, membuat yang lain tertegun saat ia meliuk-liuk. Benang perak dan sangkar air bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Senjata roh kami bahkan tidak bisa menangkapnya. Kedua official itu tertegun. Pemuda berarmor hitam itu juga tertegun. Dalam hal kecepatan instan dan meliuk-liuk, bahkan seorang Pinnacle Emperor tidak akan secepat itu. Ia tidak tahu bahwa Shen Wu Wings adalah yang paling mahir dalam gerakan. Kalian berdua pang kecil akan mati duluan. Ia meliuk-liuk di udara dan binatang itu menyerbu lurus ke arah kedua official itu. Mereka mencoba mengendalikan senjata roh mereka untuk melindungi mereka, tetapi mereka terlalu lambat. Hati-hati! Pemuda berarmor hitam itu mengendalikan cambuk hitamnya dan akan menyimpan kedua undying itu di World Ring-nya. Namun, saat energi dunia menyebar, Golden Horn Beast menggunakan kedua sayapnya untuk membentuk riak melalui ruang, sepenuhnya menghancurkan energi dunia. Melawan cambuk hitam, binatang itu menggunakan sayap kanannya untuk mengulurnya, sementara sayap kirinya bertindak seperti pisau besar yang panjangnya lebih dari ratusan kilometer, menebas udara. Zing! Itu meninggalkan kilatan cahaya yang mempesona lebih dari 10.000 kilometer di angkasa, yang bertahan untuk waktu yang lama. Dung! Kedua official itu langsung meledak dari serangan itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka mulai mereformasi. Losa, Losa! Ekspresi official yang mereformasi berubah menjadi sangat terkejut. Losa mati, ia mati. Apa? Ekspresi pemuda berarmor hitam yang jauh itu berubah. Yang mulia, Losa mati. Dan saya kehilangan 6% dari tubuh undying saya. Losa adalah seorang high official, terbunuh dengan satu pukulan. Bawahan yang selamat itu terkejut. Silver Wing Emperor ini memiliki kekuatan Pinnacle Emperor. Seorang High Emperor bisa membunuh seorang High Official, namun itu akan memakan waktu yang cukup lama. Mereka tidak tahu. Binatang itu sendiri memiliki kekuatan seorang High Emperor, dan dengan Shen Wu Wings, ia memiliki kekuatan Pinnacle Emperor. Pinnacle Emperor, ekspresi pemuda itu berubah. Seorang Pinnacle Emperor yang mahir dalam hukum ruang, ia seharusnya bisa berteleportasi. Jika ia menggunakannya, saya sudah lama kalah. Namun, ia belum menggunakannya sama sekali. Namun, kecepatannya luar biasa. Mungkin ia belum mempelajari teleportasi dan mempelajari bagian lain dari hukum ruang. Saya tidak bisa main-main dengan seorang Pinnacle Emperor. Jika ia membakar sebagian dari tubuh undying-nya, saya akan mati. Pemuda itu menggertakkan giginya. Kabur. Ia benar-benar terkejut. Salah satu dari dua bawahannya, seorang High Official, sebenarnya hancur hanya dalam satu pukulan. Itu sangat menakutkan. Silver Wing Emperor, pemuda itu melolong. Suaranya mentransmisikan melalui energi undying menuju Golden Horn Beast. Roar! Binatang itu berbalik, mata emas gelapnya menatap makhluk kecil itu. Berhenti! Mata merah seperti permata pemuda itu tiba-tiba menembakkan dua cahaya merah. Mereka dengan cepat mengembang dan menutupi 100 km di sekitar binatang itu. Binatang itu tiba-tiba berhenti di dalam cahaya. Swish! Pemuda itu berbalik dan melarikan diri. Ia berakselerasi dan melarikan diri dalam garis lurus. Waktu berhenti, binatang itu langsung mengerti. Meskipun tubuhnya terpengaruh, ia masih bisa berpikir dan berfungsi secara mental, tetapi hanya tidak dapat bergerak. Sayapnya tidak bisa bergerak juga, mata dan telinganya tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Kegelapan, keheningan, ini adalah dunia gelap yang sunyi, hanya kesadarannya yang tidak terpengaruh. Biasanya, hanya ada dua cara untuk memecahkan waktu berhenti. Satu adalah mahir dalam hukum waktu. Yang lainnya adalah, bagi mereka yang tidak terlatih dalam hukum waktu, adalah menembus secara paksa. Hancurkan, 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 Luo Feng melolong di dalam. Binatang itu melolong gila-gilaan dari dalam, secara alami melepaskan semua kekuatannya. Xiao Wings juga bergetar hebat, hampir seperti terikat oleh tali tak berbentuk. Boom! Sesuatu hancur. Ia menatap tanah es yang luas di depan, melihat pegurungan jauh runtuh dari serangan pasukan serangga, mendengar lolongan angin.
Kabur? Kau pikir kau bisa kabur? Binatang itu langsung merasakan lokasi harta itu. Itu sudah 1 juta kilometer jauhnya.